Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa fi ayatin ukhra yaqulu jalla wa ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa nahnu 'ala hadhihi al-ayah al-karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah di awal majelis ini sebagai ungkapan terima kasih kita atas semua nikmat yang masih lagi kita rasakan, wabil khusus nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasatan, lebih khususnya lagi, kita baru saja menunaikan salat subuh dalam keadaan yang terbaik di awal waktu, berjamaah di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disebut-sebut dan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat menjadi milik kita. Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang subuhnya terjaga berjamaah di rumah Allah, maka seolah seluruh malam dia isi dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan itulah yang kita peroleh, ditambah lagi dengan duduk kita sejenak sampailah waktu syuruk nanti dalam taman di antara taman-taman surga ini. Insyaallah semua peramalan kita menjadi pemberat timbangan kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau disandarkan di dalam Al-Qur'an, disematkan oleh Allah sebagai suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bersama kakek buyut beliau yaitu Nabiullah Ibrahim, juga disebut dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fihim ay fi ala Ibrahim uswatun hasanah. Jadi memang garis dan nasab keturunan yang mulia, melahirkan anak dan keturunan yang mulia inilah di antara contoh-contoh kehidupan yang baik. Mudah-mudahan bisa mentauladininya. Karena itu sudah berbilang tahun mungkin kita mengaji tentang As-Syama'il Al-Muhammadiyah ini lil Imam At-Tirmizi, dan bahasan sudah mau berada di penghujung-penghujungnya. Pada kesempatan bulan ini sampai kita kepada bab akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam At-Tirmizi membuat bab khusus merangkum beberapa hadis, sekitaran 15 hadis dalam bab yang bicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kitab Syama'il ini secara umum bicara tentang akhlak dan keseharian beliau, tetapi Imam Tirmizi letak lagi bab khusus di dalam kitabnya ini, bab yang disebut beliau dengan sebutan bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat lalu mana yang bisa kita ambil ya, dan bisa dijadikan ibrah untuk kehidupan hari ini.
Yang jelas bahwa sudah dipastikan akhlak Rasulullah itu sempurna. Yang memuji bukan makhluk, yang memuji yang menciptakan makhluk. Di awal surah Bidayah surah Al-Qalam disematkan pernyataan itu di dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala, itu kalimatnya berapa penguatan itu ya, artinya nian kalau bahasa kita itu ya. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad betul-betul mempunyai budi pekerti yang agung, akhlak yang terbaik ya. Nah, karena itu tidak diragukan lagi, berarti ya tidak ada kekhawatiran bahwa kalau mencari role model siapa yang bisa kita tiru untuk akhlak keseharian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu bermuara. Nah, karena itu kita akan bacakan subuh hari ini beberapa yang disampaikan dikutip hadisnya oleh Imam At-Tirmizi. Sebetulnya kalau kita ngaji sirah ya, itu juga kelihatan akhlak-akhlak Nabi itu ya. Seperti ketika periode Mekah yang beliau tidak pernah membalas apapun bentuk tindak tanduk orang-orang kafir Quraisy yang menzalimi beliau. Walaupun di beberapa kejadian boleh jadi Rasul mampu untuk malas. Nah, ya kan begitu. Kita tahu Rasul sering dilempari kotoran ya, lagi sholat, lagi lewat, ya lagi berjalan pada waktu periodisasi Mekah. Juga tentu yang diceritakan berulang dalam kisah hijrah Taif misalnya yang populer itu ya, yang nampak betul keindahan dan keluhuran akhlak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Yang nak malaskan itu bukan Nabi kalau peristiwa Taif itu, Malakul Jabal, malaikat yang menjaga perbukitan di sekitaran Taif itu ya. Kalau di antara Bapak Ibu sudah ada yang umrah dan atau haji sekaligus berangkat ke Taif ya. Nah, biasanya mutawifnya akan tunjuk, nah itu Bapak Ibu bukit-bukit sekitaran Taif yang dulu atau tempat persinggahan Nabi ketika keluar dari kota Taif yang waktu itu beliau ditolak dan keluarnya berdarah-darah. Itu nah bukit-bukit yang Malakul Jabalnya ngomong kalau kata Nabi iyo ya, ditimpukan bukit-bukit itu ke atas penduduk Taif. Jadi kalau umrah plus Taif itu seharusnya yang diingat dan dimunculkan vibesnya itu kejadian-kejadian itu Pak, bukan nak naik cable car-nya itu. Ya kayak nak ke Taif nak nyingok foto-foto atau video yang banyak viral kan, nak naik itu kereta gantung ya. Iya kalau ya, jadi kadang lucu juga gitu, tapi enggak apa-apa, bukanlah dilarang ya. Kan jamaah kan kalau macam kita bawa sekitar 2 minggu lalu itu kan tua-tua ya. Iya, agak lucu juga gede-gede itu naik yang itu ya, macam masa kecil kurang bahagia begitu ya. Iya. Tapi yang dimunculkan itu sebetulnya karena ke Taif juga menghabiskan waktu sehari ya. Kalau misalnya jamaah ke situ, karena itu kalau cuman yang umroh 9 hari agak sayang ke Taif itu ya. Karena menghilangkan justru 1 hari yang sebetulnya bisa full di Masjidil Haram sehari sebelum tawaf wada. Kecuali umrohnya panjang, mungkin 13 hari ya. Nah, ambil masa Ustaz ke Taif. Tapi tadi ke Taifnya itu yang dimunculkan mengenang peristiwa itu. Kan Rasulullah hijrah, kan dari Mekah gitu tuh berangkat. Begitulah Rasul dari Mekah berangkat ke Taif. Bukan lemak pecah gitu naik bis, misalnya begitu ya. Berjalan kaki, bayangkan baik, berjalan kaki. Ya, kita naik bis baik 2 jam, jalan lemak lurus. Nabi berjalan kaki, Pak. Tidak bisa bayangkan berapa jumlah hari yang dilalui oleh beliau, ya. Tidak disambut makan siang dengan nasi mandi, pecah kamu ke Taif, ya. Makan siangnya kan nasi mandi ke restoran, ya. Tidak disambut begitu. Disambutnya dengan apa? Batu, kerikil, ya. Maka keluar dari Taif itu berdarah-darah, ya. Nah, jadi kalau nanti ada yang bakal ke tanah suci lagi, ya, ke sana
Jadi yang dimunculkan itu Pak, direnungi ya Allah perjuangan Nabi itu ya. Kan ke sana tak banyak. Paling ziarahnya ke masjid Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, foto-foto, tengok makamnya di sebalik tembok, lalu sholat di masjid Ibnu Abbas. Yang kedua biasanya dibawa ke tempat minyak wangi mawar itu, dah selesailah itu. Habis itu makan siang nasi mandi, habis itu ke tempat permainan wahana itu. Balik-balik ke Mekah lah maghrib. Nah, kan seharian hilang itu ya. Nah, jadi diingat-ingat, dan itu kejadiannya luar biasa ya. Ketika Rasulullah istirahat keluar dari Taif, Muhammad lah tahu kejadiannya. Tinggal tunggu perintahmu. Kalau katamu timpokan bukit ini ke atas penduduk Taif, ku timpokan. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau kita di posisi Nabi Muhammad SAW, ya, ditawari macam itu oleh malaikat. Mungkin jawaban kita apa Pak? Lajulah gitu tadi ya. Iya, timpoklah malaikat. Tapi kan tidak begitu sejarahnya. Kalau tidak nanti berubah yang kita baca hari ini. Ya, tinta emas kemudian menceritakan kepada kita lahir ungkapan yang kemudian itu doa Nabi. Ya, dizolimi, disakiti, dilempari berdarah-darah. Ada yang siap malas ya. Ada dekeng waktu itu ya, malaikat bukan makhluk. Tapi justru Nabi itu kan berdoa, Allahumma akhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a. Ya, tingkatannya bukan lagi idak malas Pak, bukan lagi niamkan baik disakiti. Doakan yang baik justru. Ya Allah, jangan ya Allahumma akhrij, ya Allah tolong nanti keluarkan min aslabihim, dari tulang-tulang sulbi penduduk Taif itu. Maksudnya anak keturunan mereka itu, man ya'budullaha wa la yusriku bihi syai'a, yang nanti akan menyembahmu dan tidak syirik kepadamu. Ya, karena itu kota Taif itu, tapi nanti silakan di cross check lagi. Menurut yang kami tahu, di antara kota di Saudi Arabia bersama Mekah dengan Madinah yang penduduknya 100% muslim. Ya, dia belum terjamah hedon macam Jeddah ya. Kalau Jeddah itu Pak, apalagi malam ya, macam bukan di Arab ya, sudah macam-macam lah itu ya. Orang kita banyak dan sebagainya. Nah, jadi Taif terjaga berkat diantaranya doa dan keindahan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bab akhlak ini misalnya pertama ada cerita dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, anak kepada sahabat mulia Zaid bin Sabit. Jadi dia cerita, pernah beberapa orang datang kepada ayahku Zaid bin Sabit. Ini sahabat terkenal ya, sekretaris Nabi. Dia yang kalau turun wahyu dipanggil oleh Nabi, Zaid sini turun wahyu. Nanti didiktekan dulu untuk dihafal, sekaligus juga ditulis. Kan begitu penjagaan Al-Quran di zaman Nabi. Ya, ada ayat, panggil sahabat, disampaikan untuk menghafal dan menyimpan ayat itu di dalam dada-dada mereka, istilahnya begitu. Lalu nanti yang pandai baca tulis macam Zaid bin Sabit diperintahkan oleh Nabi sekaligus tulis Zaid. Ya, nulis jangan dikira macam nulis hari ini yang tertata rapi ya, menjadi mushaf. Mushaf itu kan artinya jilitan yang tersusun dengan benang-benang, itu mushaf, suhuf ya, maka disebut mushaf. Nulisnya di mana saja yang bisa nulis, mungkin yang sering disebut tuh misalnya di tulang unta ya, di pelepah-pelepah kurma yang bisa digores, tapi itu disimpan dengan baik. Nanti di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baru nampak manfaatnya itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq setelah perang Yamamah yang banyak membuat sahabat-sahabat penghafal Quran mati syahid, berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Maka di antara yang dipanggil siapa? Zaid bin Sabit. Dialah pengetuanya itu, ya. Ketua untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran. Jadi kata anaknya ini, datang beberapa orang kepada Zaid bin Sabit, berarti yang datang ini sudah generasi tabi'in, ya, karena mereka tidak bertemu lagi dengan Rasul, bertemunya dengan sahabat Rasul. Lalu berkata, tolong ceritakan kepada kami hadis-hadis tentang Rasul, akhlak tentang beliau. Maka Zaid bin Sabit berkata,
Kira-kira apa yang perlu aku ceritakan kepada kalian? Aku ini jirannya Nabi katanya. Dia dekat rumahnya dengan Nabi. Karena posisinya juga yang penting. Sehingga kalau turun ayat Nabi tak perlu panggil lama, tunggu lama ya jauh-jauh. Dia termasuk jiran. Nah, tapi saya coba cross check di mana saya belum ketemu ya, di sebelah mana. Kalau hari ini rumahnya Zaid bin Sabit itu. Lalu Zaid melanjutkan, kalau turun wahyu kata Zaid bin Sabit, maka beliau akan perintahkan aku menuliskan untuk beliau, maka beliau akan menyebutnya. Ayat itu maksudnya wahyu itu bersama-sama kami dengan sahabat-sahabat yang hadir di situ. Kalau kami nyebut-nyebut urusan akhirat, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Apabila kami menyebut tentang makanan, maka beliau akan menyebut juga bersama kami. Nah, semua ini aku ceritakan kepada kalian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya Nabi itu low profile ya. Dia mengikuti apa yang dibincangkan, diikuti oleh sahabat. Dia tidak membuat gap dengan sahabat itu, tidak membuat jarak. Walaupun posisi beliau itu sebagai nabi, ya, yang kalau di kisah nabi-nabi terdahulu bisa saja akhirnya kan dikultuskan oleh umatnya. Nah, Nabi tidak. Ya, Nabi tidak pernah minta posisikan beliau itu sebagai seorang yang di atas semua sahabat, tidak ya. Bahkan kita tahu ketika kisah-kisah yang lain, apa tuh perang yang gali parit itu perang apa Pak? Ingat enggak? Perang Khandaq, ya. Itu Nabi sendiri yang turut ya menggali parit itu. Nanti kan muncul kisah ketika Nabi menggali parit macam keras begitu, kena batu yang kuat ya, lalu terpercik muncul macam sinar. Oh, bakal terbuka Romawi ya, Konstantinopel dan seterusnya. Nah, itu. Nah, kisah-kisah ini. Jadi Rasul tidak pernah membuat gap. Kalau misalnya bagi tugas, Rasul akan bertanya, bagian aku apa? Nah, misalnya begitu ya. Nah, ini yang kemudian diceritakan oleh Zaid bin Sabit. Kalau kami cerita tentang ini, Nabi nyambung. Kami cerita tentang ini, Nabi nyambung. Nah, begitulah ya. Nah, di antara cerita yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit kepada sahabat-sahabat beliau yang lain atau generasi tabi'in. Itu satu ya. Yang kedua, dari hadis Amr bin As. Ini juga sahabat istimewa. Seorang mungkin politisi ulung. Beliau itu diantara yang sering diceritakan, yang banyak kisahnya itu yang cukup menggelitik itu ketika dia menjadi jubirnya Muawiyah bin Abu Sufyan ketika berhadap-hadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ini yang punya tuh ini ya. Dan dia yang membuka Mesir, memimpin pasukan di zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Makanya di Mesir itu ada namanya Masjid Amr bin As. Ya, Masjid Amr bin As diambil dari nama sahabat yang mulia ini. Ya, itu ya, hebat memang. Dia cerita tentang Nabi. Apa katanya? Rasulullah itu akan menyambut orang yang paling jahat dari suatu kaum dengan wajah dan pembicaraan yang hangat untuk menyenangkan mereka. Nah, ya, kalau Nabi ngomong nih berhadapan-hadapan dengan orang, itu wajah beliau itu akan menghadap penuh kepada orang yang diajak bicara tersebut. Sehingga aku mengira bahwa kalau ngomong dengan aku juga begitu, kata Amr bin As. Nabi akan hadapkan wajahnya penuh kepadaku sehingga aku menyangka aku ini orang terbaik di antara orang-orang yang ada waktu itu karena perlakuan beliau yang begitu akrab, ya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, Rasul, mana yang lebih baik? Memang dia ini bahasa Palembangnya, Amr bin As ini calak. Ya, calak ya. Nanti baca itu kisah bagaimana dia memenangkan Muawiyah bin Abi Sufyan di hadapan khalayak ke atas Ali bin Abi Thalib. Jadi dia ini bertanya, Rasul, siapa yang baik? Aku apa Abu Bakar? Bukan main-main yang dibandingkannya itu ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu apa dia dijawab oleh baginda Rasulullah SAW? Abu Bakar. Ya, kena dia sekali ini ya, dengan Nabi ya. Abu Bakar katanya itu. Lalu aku bertanya lagi, kalau dengan Umar, siapa yang lebih baik Rasul? Aku apa Umar? Dijawab lagi oleh Rasul. Apa jawab Rasul? Umar.
ya. Ini kan kibar sahabat galau yang ditanyanya ini. Lalu aku bertanya lagi, Rasul, kalau dengan Utsman siapa yang lebih baik? Lalu Nabi kemudian jawab apa? Utsman. Nah, ya. Nah, mungkin apabila aku bertanya lagi, baru beliau akan membenarkanku. Nah, dia stop di situ baik ya. Dia nanya sampai Ali. Nah, jadi tapi dia senang itu apa? Nabi kalau ngomong dengan seseorang, wajahnya itu full menghadap orang yang diajak ngomong itu. Nah, ya. Kita kan kalau tak hati-hati kalau ngajak ngomong ya, atau dari bersalaman baik misalnya, tangan bersalaman, muka kemana misalnya begitu ya. Nah, ini kan untuk menjadi ibrah bagi kita bagaimana Rasul memperlakukan sahabat-sahabat beliau, sehingga sahabat-sahabat itu merasa mereka itu orang yang memang diperhatikan betul oleh Rasul. Ini kan kalau dalam kaitan organisasi atau kumpulan ya, tampuk pimpinan tertinggi itu kalau membawa sifat ini, ya anggotanya pasti senang ya. Kalau kita punya pemimpin begitu, masyarakat pasti bahagia ya. Kalau kemudian mereka merasakan kedekatan, merasakan diperhatikan ya, didengar-dengar nian. Ya, banyak nanti kisah-kisah aduan-aduan orang kepada Rasul, curhat, didengarkan oleh Nabi. Ya, ada perempuan satu ketika ngomong, Nabi, aku pengen jumpa dengan engkau. Ya, atau Nabi, boleh. Nak sekarang atau kapan? Tinggal tunjukkan baik nak bertemu di mana. Aku bakal datang. Nah, sampai begitu Nabi ngomong ya. Nah, ini yang disampaikan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, hadis yang ketiga ini dari Anas bin Malik. Ini sering kita ceritakan ya. Kalau Anas bin Malik ini khadim. Khadim Pak ya, bukan khodam. Kan berapa waktu lalu sering viral tentang khodam. Bukan, ini khadim. Khadim itu yang membantu urusan di suatu tempat ya. Kalau sering juga kalau misalnya ada suri rumah yang membantu di rumah disebut khadimat. Kalau perempuan, kalau lelaki khadim. Nah, ini khadimnya Rasul, dia yang bantu urusan di rumah Rasul. Jadi Anas bin Malik ngomong, aku ini ngelayani Rasul 10 tahun. Dia kan dibawa oleh ibunya ketika Nabi hijrah dari Nabi Mekah ke Madinah. Itu sahabat-sahabat Ansor, lelaki perempuan berlomba-lomba ngasih hadiah untuk Nabi. Yang punya pakaian ngasih pakaian, punya makanan kasih makanan ya. Nah, di antara yang datang kepada Rasul itu ada seorang mak-mak sahabiat. Nabi, aku nak ngenjuk yang lain tak punya, nak ngenjuk harta tak punya, nak ngenjuk kuda tunggangan tidak punya. Aku punya budak. Nah, ini 10 tahun Nabi. Budak di sini maksudnya anak, ya, bukan budak hamba sahaya yang terkenal di zaman dulu. Ini anak aku Nabi, bukan anak orang lain. Anak inilah Nabi ku hadiahkan untuk engkau. Terserah nak kau apakan anakku ini. Tengok Pak, yang lain nginjuk pakaian, yang lain nginjuk makanan, yang ini nginjuk uang. Anak dia, mana satu lebih berharga? Anak apa duit? Anak pasti ya, bukan bandingan. 10 tahun umur Anas itu. Dan Nabi kita tahu di Madinah 10 tahun. Maka benarlah pernyataan Anas bin Malik ini. Aku ini melayani Rasul 10 tahun. Jadi dari dia umur 10 sampai 20. Makanya Anas bin Malik ini termasuk 7 besar. Kalau dalam istilah ilmu hadis ada 7 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nanti yang tampuk paling tingginya siapa? Abu Hurairah, 5.000-an hadis. Nanti di bawahnya ada secara berurut Abdullah ibn Umar. Nah, Anas bin Malik nomor 3. Nanti ada Ummul Mukminin Aisyah nomor 4. Terus sampai ke nomor 7. Wajar. Ngapo? Karena dia tinggal di dekat Rasul. Dia lihat Rasul berjalan, dia lihat Rasul minum. Bahkan nanti hadis-hadisnya banyak meriwayatkan hadis yang memang tidak disimak, tidak dilihat oleh orang lain. Karena dia di rumah Rasul, pasti dia melihat bagaimana Nabi minum, maka kemudian dia riwayatkan hadisnya. Ngomong Anas bin Malik tadi, aku melayani Rasul 10 tahun. Selama 10 tahun, lama Pak 10 tahun tuh. Kalau kita ada khadimat yang bantu urusan di rumah, misalnya nyuci piring, ya, nyuci baju dan sebagainya, nyetrika, kalau dia sampai 10 tahun, itu luar biasa. Ya, kata Anas bin Malik, selama 10 tahun itu, tidak pernah sekalipun aku mendengar Nabi itu ngomong. Kalau bahasa kitanya ini diterjemahkannya misalnya cis begitu atau meremehkan begitu ya.
Atau misalnya kata Anas bin Malik ini, kalau aku melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah nanya, ngapa kau buat macam itu? Nah, begitu ya. Mengapa engkau melakukannya? Atau misalnya, ngapa kau tak buat? Gitu ya. Nah, ini yang pernyataan yang keluar dari lisan Anas bin Malik. Rasul itu katanya kemudian adalah manusia yang paling baik akhlaknya yang pernah aku temui. Aku tidak pernah menyentuh kain bulu atau sutra ataupun yang semisal itu yang lebih lembut dari telapak tangan Rasul SAW. Nah, ini nyebut fisik ya. Jadi dia ceritakan juga di sini. Jadi tangan Rasul itu, walaupun nanti ada riwayat tangan Rasul itu macam tebal ya, kapalan, tapi riwayat yang banyak itu mungkin waktu itu kondisi khusus ya. Tangan Rasul itu lembut. Ya, kalau pernyataan Anas bin Malik ini lebih lembut dari kain bulu atau bahkan sutra. Ya. Lalu katanya aku juga tak pernah mencium misk atau minyak wangi yang lebih harum dari keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan minyak wangi, keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah mungkin saya ceritakan itu. Itu termasuk khosois, Pak ya. Nanti akan ditemukan kalau dikumpulkan riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang hobi nampung keringat Nabi. Nanti bawa balik ke rumah dicampurnya dengan misk, dengan minyak wangi yang ada di rumah mereka. Maka jadilah minyak wangi mereka itu seharum-harum minyak wangi, ya, dicampur dengan keringat Nabi, ya. Keringat Nabi harum, ya, ditampung dikumpulkan oleh sahabat. Keringat kita pahit, ya gitu ya, kata yang nak nampungnya ya. Nah itu, jadi ini pernyataan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Nah, berapa dapat sudah? 3 hadis ya. Pertama tadi dari Zaid bin Sabit, yang kedua dari Amr bin As, yang ketiga ini dari Anas bin Malik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dari Anas bin Malik dari Rasul bahwa di sisi beliau dulu pernah satu ketika ada seorang lelaki yang darinya itu tercium bekas wewangian. Lalu Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tak pernah menemui seseorang dengan sikap yang tidak menyenangkannya. Ketika orang itu telah berdiri, kata Anas, beliau bersabda kepada orang-orang di depannya, seharusnya kalian berkata kepada orang tadi agar meninggalkan jenis wewangian ini, ya. Jadi ini juga diantara untuk menunjukkan keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Anas tadi ya, kita cari yang lain dulu. Nah, ini berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga ya sosok yang istimewa. Kalau Khadijah sering digambarkan Ummul Mukminin seorang ibu yang ya seorang karakter khasnya kuat ya, keibuannya. Maka Aisyah ini sering diilustrasikan atau digambarkan sebagai sosok perempuan yang cerdas. Ya, memang cerdas. Ya, 1 dari 7 besar sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, cuman beliau ini yang betina, ya, yang perempuan. Dari sekian banyak lelaki dan sahabiat, sahabat-sahabat perempuan dia yang banyak meriwayatkan hadis. Ya wajar juga karena dia istri Nabi. Tapi istri Nabi yang lain juga ada. Tapi tak sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ini lagi nak tunjukkan istimewanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jadi kata Aisyah, Rasul itu bukan orang yang keji. Beliau tak pernah membiarkan satu perbuatan kekejian. Tidak mengeluarkan suara yang keras di pasar-pasar dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Tapi beliau itu suka memaafkan dan berjabat tangan. Nah, ya, beberapa hal yang bisa kita ambil dalam hadis Ummul Mukminin di sini. Pertama, Rasulullah tidak senang buat sesuatu yang keji, ya. Sesuatu yang keji ini sifatnya biasanya nyakiti, Pak. Baik nyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya. Termasuk kalau dalam Quran itu kan kalau keji itu bahasanya fahsya. Maka tengok nanti ya, perbuatan-perbuatan fahisha yang disebut oleh Al-Qur'an. Banyak ya, banyak. Termasuk misalnya perbuatan-perbuatan yang terkategori dosa besar itu sering disebut fahisha, fahsya. Minum, ya, berjudi, ya, termasuk zina, ya, itu fahsya waliyazubillah. Naam. Baik. Lalu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah mengeluarkan suara yang keras
ketika berada di pasar. Pasar itu kan lumrah Pak kalau wong suara keras. Iya. Wong jualan kan begitu. Tengoklah orang-orang Arab apalagi memang suaranya besar-besar, ya. Nah, Nabi tidak mengikut yang demikian. Nah, dan Nabi tak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Sudah tadi kita ceritakan kisah Taif, kisah Nabi masih di Mekah, termasuk puncaknya apa pada Haji Wada. Ya, sekitaran kemudian di akhir-akhir kehidupan Rasul, Nabi sudah merasa siap, ya, beliau bawa 10.000 umat Islam dari Madinah di musim haji pergi ke kota Mekah, ya. Jadi dalam satu safar itu terangkum beberapa niatan. Pertama, Nabi nak mudik, tak balik-balik Pak dari hijrah itu ke Mekah, ya. Padahal Mekah itu kampung halaman beliau. Kan kalau dalam peristiwa hijrah Mekah Madinah itu kita tahu di satu cuplikannya itu, sebelum Nabi betul-betul meninggalkan Mekah, Nabi menghadap dulu kota Mekah. Sedih Pak. Apalagi keluarnya itu bukan karena misalnya nak berjalan-jalan terus balik lagi. Dalam tanda kutip kan terusir beliau itu dari kota Mekah. Nah, beliau menghadap kota Mekah, ya Allah, kalaulah bukan karena untuk perjuangan dakwah ini, ya, tak bakal kutinggalkan kota Mekah ini. Macam kita dengan kampung halaman kita itulah Pak, ya. Sejauh-jauh kita merantau pasti merindukan tempat kita lahir, tempat kita kecil, ya. Apalagi masih banyak sanak keluarga di sana itu, ya. Apalagi ada faktor pendukung itu. Nah, ketika peristiwa Fathu Makkah, beliau kumpulkan, kalau dalam sirah terkumpullah 10.000 sahabat beliau. Jadi niat balik kampung, niat mudik. Yang kedua niat haji. Dan itulah haji Rasulullah, sekali itulah sekaligus haji perpisahan beliau. Maka manasik haji itu cuman sekali itulah yang didapatkan. Manasik itu maksudnya pelaksanaan haji, Pak. Kalau disebut manasik itu pelaksanaan, ya. Kalau kita lain, kalau disebut manasik latihan, ya. Pergi ke asrama haji misalnya atau ke hotel mana, acara apa? Manasik. Disebut manasik itu nanti lah sebetulnya kalau aslinya nian pas kita di tanah suci, ya. Tapi tidak apa-apa, kan itu manasik bahasa Arab, ini manasik bahasa kita, ya. Sudah berubah maknanya itu, ya. Nah, jadi Haji Wada balik kampung itu momentum yang luar biasa. Bawa 10.000 pasukan itu, tidak pernah Nabi kemudian membawa pasukan sebesar itu. Ketika sudah terdengar, dan Nabi juga kirim utusan dulu untuk masuk kota Mekah, ngabarkan ke penduduk Mekah yang waktu itu masih banyak kafir Quraisy, ya, berhala masih ada di sekitaran Ka'bah, dikabarkan bahwa Nabi Muhammad membawa 10.000 umat Islam, ya, tapi tidak ada niat untuk perang. Itu poin intinya itu, ya. Padahal Pak, kalau misalnya Nabi ingin niat perang, lah keder kalau itu orang Mekah itu. Kalau dulu nak lihat berapa besar jumlah pasukan dalam peperangan itu, dilihat dari seberapa tinggi kepulan debunya itu Pak, ya. Belum ada drone dulu, mana ada drone mungkin dijenguk berapa, belum ada. Kan nengok debu yang tinggi kan namanya orang berjalan, atau kuda yang menapak, atau unta. Maka orang-orang kafir itu mungkin sudah di wilayah nampak dari kota Mekah, ya alang ketinggi debu, berapa jumlah pasukan Nabi itu, ya. Maka Nabi karena niatnya bukan untuk menyerang, Nabi sebut siapa yang sembunyi di berbalikan bukit, siapa yang diam di rumahnya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Maka mereka selamat, dan tidak ada memang yang ngalangi, tidak ada yang menyerang Nabi. Maka Nabi masuk dalam peristiwa Fathu Mekah, kota Mekah itu dalam keadaan selamat sentosa, ya. Nabi masuk, ya, Nabi harunian 10 tahunan lebih Pak meninggalkan Mekah, ya, hampir 10 tahun meninggalkan Mekah itu. Lalu pertama yang dilakukan Nabi apa di antaranya? Ngabisi berhala-berhala itu yang disingkirkan, ya, dari sekitaran Ka'bah, ya. Dan Nabi kemudian berhaji di tahun itu. Itulah haji satu-satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Pak mentang-mentang lah punya kuasa, kamu tunggulah kamu, ya, habis kamu, ya, tak kata macam itu, ya. Iya, so, Nabi janjikan keselamatan untuk penduduk Mekah, ya. Kalau mereka nak masuk Islam, diterima dengan senang hati. Kalau mereka kemudian tak mau masuk Islam, harus siap dengan perjanjian-perjanjian, mungkin membayar jizyah,
atau yang lain-lainnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah malas kejahatan dengan kejahatan. Inilah Pak yang kita belajar, ya. Itu memang levelnya Nabi, ya. Kita harus akui. Kalau kita memang harus mujahadah, ya harus mujahadah. Namanya kita, Pak ya. Kita bukan Nabi gitu. Kalau ada orang jahat dengan kita, ya paling tidak kita tuh benci kalau tidak baca malas, misalnya ya. Secara rata-rata manusia begitu. Nah, kalau ada pacak kesempatan malas, nak malas, misalnya begitu ya. Nah, tapi kalau kita balikkan kepada diri Nabi SAW, maka itu ya melembutkan hati di titik yang paling istimewa itu sampai mendoakan. Kan sampai ada gium itu kan. Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita, ya memang begitu seharusnya. Ya biasa maksudnya itu. Tapi kalau kita baik dengan orang yang jahat dengan kita, oh itu istimewa ya. Selagi tidak merugikan jiwa dan harta kita, tidak katik salahnya Pak kita buat baik dengan orang yang jahat dengan kita. Kadang-kadang ada waktunya Allah bukakan mata hatinya, ya mungkin kakek ada kesempatan dia malu sendiri misalnya ya. Nah, tapi ketika datang kesempatan itu jangan kita jatuhkan lagi ya. Nah, itu yang kemudian kita latih ya. Nah, macam sira-sira seperti inilah mudah-mudahan melembutkan hati kita semua. Inilah sosok yang disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nian Muhammad, pada dirimu itu ada suri tauladan yang terbaik ya. Baik, yang mungkin yang terakhir ini diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, masih dari Aisyah berarti ini hadisnya, Rasul itu tak pernah memukul sesuatu dengan tangannya langsung. Ya, saya juga tidak pernah ketemu Pak, misalnya Nabi mukul istri misalnya ya. Walaupun di sini diceritakan Aisyah, Nabi tak pernah mukul sesuatu dengan tangannya langsung. Galak pakai alas, itu kata guru kami dulu. Kalau misalnya, tapi tidak pernah juga bertemu kapan Nabi dimukul ya. Iya. Kalau dalam peperangan, kaidah yang dipakai tak pernah kemudian menyakiti perempuan dan anak-anak. Walaupun mungkin ada perempuan yang ikut berperang, ya. Anak-anak kalau misalnya ada yang terbawa atau pembantu khodim ya, yang dia berangkat perang itu karena disuruh oleh atasannya, oleh bosnya atau oleh tuannya, dia tidak ada berperang, orang kafir itu. Nabi tidak pernah sentuh, ya, tidak pernah pukul. Nah, itu diantara akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kaitan misalnya nak berperang, diantara akhlak memang istimewa beliau itu. Nabi akan umumkan dulu sahabat kita bakal jihad 3 hari lagi. Asalah pedang itu tajam-tajam, ya. Nah, sama seperti pesan Nabi kalau untuk sembelihan, asah juga pisau, pedang tajam-tajam. Ngapo? Agar jangan nyakiti, ya. Kalau di sini ada jagal untuk kurban di Idul Adha, la mafhum, ya. Kalau kita nak nyembelih harus dengan sembelihan yang pakam, ladingnya tajam. Jangan sampai nyakiti hewan tuh, agak terkotong dikit tapi tidak putus. Ya, dia nyerit-nyerit. Nah, sama juga ketika akan berperang Nabi pesan begitu. Asa tajam-tajam pedang, ya. Tajamkan ujung busur panah sehingga nanti kalau misalnya maaf ya namanya perang, nebas musuh sekali tebas mati, ya, tidak nyakiti. Ya, dia tidak merasa lagi, dia langsung hilang nyawanya, kan begitu. Sama macam kalau misalnya ada kisos di Saudi, tapi nampaknya tak ada lagi sekarang ya. Tapi galak diceritakan dulu ada masjid kisos, ya, tempat untuk ya kisos. Kalau misalnya ada orang membunuh orang lain tanpa alasan yang benar, lalu sudah diputuskan oleh qadhinya, oleh hukum pengadilan, maka dia dihukum bunuh juga, dipancung, ya. Ya, mungkin ada di YouTube, asak tahan nyingok Pak kepala dimasukkan ya, ini balangnya itu sekaligus langsung potong itu kepalanya itu ya, tidak sakit lagi ya. Baik, itu jamaah yang dimuliakan Allah, di antara keindahan dan keluhuran akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh sahabat-sahabat beliau yang mulia dan disampaikan oleh sahabat-sahabat itu kepada generasi berikutnya, diceritakan oleh Imam At-Tirmizi, dimasukkan dalam bab Syama'il ini. Ini baru separuh ya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan pada bulan ini untuk memberi ruang. Biasanya kalau ada yang bertanya mungkin 1-2 dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum Pak Haji Latif gak nutup atau udah kata apa langsung.
Ada yang bertanya? Pak Haji, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Waalaikumsalam. Sebelumnya minta maaf Ustaz, karena yang saya tanyakan di luar materi yang Ustaz sampaikan. Nah. Baik. Haru boleh. Baik, silakan. Nah. Baik. Sebentar Ustaz. Iya, tahu. Pertanyaannya, ibadah apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibadah apa yang paling disukai oleh Allah, ya? Apa ya? Kalau kita nak jawab melalui dalil, ya. Karena semua ibadah itu perintahnya Allah, ya. Dan Allah senang dengan hamba-hambanya yang mendekat kepadanya. Nanti bentuk senangnya Allah itu macam-macam, ya. Kita mendekat kepada Allah berjalan. Dalam sebuah hadis itu, ya, disebutkan Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Allah mendekat kita sejarak demikian. Allah mendekat, lebih dekat lagi dari apa yang kita lakukan. Jadi semua ibadah itu sebetulnya membuat Allah suka, ya. Kalau kalimat suka di dalam Al-Quran atau cinta bahasa yang lain, kan dalam bahasa Arab yuhibbu. Kalimat ini nanti ada banyak dalam Quran. Itu secara tak langsung nak nunjukkan amalan itu berarti amalan yang dicintai oleh Allah. Contoh apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Berarti kesabaran itu sesuatu yang dicintai di sisi Allah. Apalagi? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang selalu bersuci diri. Berarti taubat amalan dicintai Allah. Kita bersih-bersih toharo, senang bersuci, dawamul wudu, ya, berarti itu amalan yang dicintai oleh Allah, ya. Banyak nanti yang yuhib itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi Ustaz, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, itu nak nunjukkan, ya, amalan-amalan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat, oh senang Allah taubat seorang hamba. Ada hamba berdosa, ya. Maka nanti pintu nak jadi kekasih Allah itu bisa jadi ada yang masuk lewat pintu maksiat. Macam mana Ustaz maksiat jadi wali Allah? Kalau kemudian dia taubat. Karena tidak mungkin ada orang taubat kecuali ada dosa dan maksiat yang dia perbuat terlebih dahulu. Ya. Dalam hadis itu ada disampaikan Allah ketika mendapatkan seorang itu bertaubat, ya, Allah senang. Tapi jangan ditasawurkan pecah senang kita, ya, tersenyum, terlebar, bisa tertawa-tawa, ya, karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Nah, itu Pak, ya. Jadi banyak hakikatnya semua amalan kita ini membuat Allah senang dengan kita, ya, Allah cinta dengan kita, ya. Itu insyaallah mudah-mudahan amalia-amalia kita ini membawa kita dekat dan selalu dekat dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah cinta dengan seorang hamba, panca inderahnya dijaga oleh Allah, urusannya dimudahkan, kalau minta ampun diampuni, kalau dia meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita di pagi hari ini dan memberkahi dengan barokah waktu pagi yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa-doa penutup majelis. Allahumma barik lana fi bukurina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil